Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Irsan Nasution, SEAKCA MAK. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan NIDN 0119056502. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah audit kinerja dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah audit kinerja, yaitu yang pertama tentunya kemampuan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan yang berlaku di Indonesia, termasuk sikap etis, estetis, komunikatif, adaptif, apresiatif, prinsip anti korupsi, serta semangat kemandirian. Yang kedua, kemampuan dalam memahami konsep teoritis secara mendalam tentang proses audit dari mulai etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi, perencanaan, risiko audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, memberikan opini dan memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan, serta mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan keuangan daerah. Juga kemampuan untuk terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu akuntansi dan auditing yang terkini. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan bisa menjadi perancang audit kinerja, di mana mahasiswa mampu merencanakan audit kinerja dengan menentukan objek, tujuan, lingkup, kriteria, dan program pemeriksaan. Lalu bisa menjadi pelaksana audit kinerja, di mana mahasiswa mampu melaksanakan audit melalui pengumpulan dan pengujian bukti, serta penyusunan temuan dan memperoleh tanggapan dari auditi. Audit evaluator kinerja organisasi, di mana mahasiswa dapat menilai kinerja organisasi berdasarkan prinsip value for money, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, serta sebagai penyusun laporan audit profesional yang mampu menyusun laporan hasil pemeriksaan, executive summary, dan rekomendasi audit yang aplikatif dan bernilai tambah, serta menjadi problem solver organisasi publik yang mampu menganalisis dan memberikan solusi perbaikan atas permasalahan kinerja sektor publik melalui studi kasus. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah audit kinerja ini, yang pertama memahami dasar-dasar audit sektor publik, lalu mengkaji tata kelola organisasi atau governance, memahami konsep value for money, triple E yang tadi sudah disampaikan, efektif, efisien, dan ekonomis, memahami konsep kualitas dan standar audit kinerja, mempelajari tahapan perencanaan audit kinerja, mempelajari pelaksanaan audit kinerja, mengembangkan kemampuan menyusun pelaporan audit kinerja, lalu audit kinerja berbasis studi kasus. Dari seluruh pertemuan ada beberapa studi kasus yang dibahas di kelas, dan risk-based performance audit, serta audit universe dan 4 lines of defense. Yang pertama, sistem pelajaran diawali dengan perkenalan antara dosen dan mahasiswa. Tahap ini bertujuan membangun suasana yang akrab, komunikatif, dan saling mengenal, sehingga tercipta hubungan akademik yang positif selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, saya akan melakukan brainstorming di kelas dengan mahasiswa untuk menggali pengalaman, wawasan, dan pemahaman awal mahasiswa mengenai apa itu audit, tata kelola, akuntabilitas, serta berbagai isu sektor publik. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, terbuka, dan partisipatif, sehingga mahasiswa terdorong untuk aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mencakup capaian pembelajaran, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, sistem penilaian, tugas, kuis, presentasi, artikel ilmiah, UTS, dan UAS. Melalui kontrak perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran audit kinerja selama 1 semester. Di tahap berikutnya, mahasiswa mulai mempelajari dasar-dasar audit sektor publik, meliputi konsep audit, jenis-jenis audit pemerintah atau government audit, financial audit, performance audit, dan special audit, serta standar dan lembaga audit sektor publik sebagai fondasi pemahaman audit kinerja. Setelah dipahami dasar audit ini, mahasiswa diarahkan untuk mempelajari tata kelola organisasi dan prinsip-prinsip good governance sebagai landasan dalam menilai akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor publik.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konsep value for money sebagai inti dari audit kinerja yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada bagian ini, mahasiswa dilatih untuk memahami bagaimana suatu program atau kegiatan dinilai keberhasilannya berdasarkan pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya yang optimal. Setelah memiliki pemahaman konseptual yang memadai, mahasiswa kemudian akan mempelajari audit kinerja, termasuk konsep standar, kualitas audit kinerja, serta peran auditor internal dan auditor eksternal dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya, perencanaan audit kinerja di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah, menentukan area kunci, menetapkan tujuan dan lingkup audit, menyusun kriteria audit, metodologi pemeriksaan, hingga menyusun rencana kerja pemeriksaan dan program audit. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah audit kinerja. Untuk rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, menggunakan artikel jurnal dan textbook, diantaranya buku saya Muhammad Irsan Nasution dan Julius Van tahun 2025 dengan judul Audit Kinerja, Konsep, Praktik, dan Inovasi di Sektor Publik. Lalu buku dari Suta Wijaya dengan judul Audit Kinerja, Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah dalam Mewujudkan World Class. Lalu ada artikel saya dengan Ibu Mutia Rizka Faridani tahun 2025 berjudul Dilema Audit Kinerja Antara Pengawasan Seremonial dan Perbaikan Nyata. Ini dari Takwana, dan juga buku dari Akbar dan Pramono dengan judul Organisasi Sektor Publik dan Audit Kinerja. Ini dari Institut Pemeriksaan Keuangan Negara atau IPKN. Kemudian dari media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan, kondisi-kondisi nyata yang ada, dan di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi berikutnya adalah dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan komunikasi saluran yang ada, misalnya saya menggunakan grup WhatsApp untuk komunikasi dengan mahasiswa. Jadi hal-hal yang didiskusikan di kelas yang masih perlu didiskusikan dapat dilanjutkan di grup WhatsApp. Dalam proses ini kemudian dilakukan pelaksanaan assessment dalam pelajaran, di mana dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Dan juga pada waktu perkuliahan awal sudah dijelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ada bobot untuk kehadiran sebesar 10%, tugas kelompok masing-masing mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, itu nilainya 10%, ada kuis nilai juga 10%, lalu ada UTS dan UAS masing-masing 30 dan 40%. Selanjutnya nanti saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah audit kinerja secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Oke, kita hari ini pertemuan ke-11 ya, mata kuliah audit kinerja. Namun sebelum kita laksanakan perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Amin. Amin. Oke, saya Dr. Irsan Nasution, SIAK CIMAK, akan memaparkan tentang perkuliahan kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang pelaporan dan tindak lanjut audit kinerja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi tentang pelaksanaan audit kinerja. Ya, masih ingat kan? Minggu lalu kita diskusi ya. Jadi minggu lalu itu kita diskusikan tentang bagaimana audit kinerja itu dilakukan. Sebelumnya tentunya sebelum pelaksanaan ada perencanaan. Setelah direncanakan, dilaksanakan. Hari ini, tadi materi kita hari ini adalah tentang pelaporan tindak lanjut. Namun sebelum kita masuk ke materi pelaporan, saya mau coba sedikit nge-refresh ingatan adik-adik tentang minggu lalu. Yang pertama mungkin saya mau tanyakan tentang
Mengapa auditor tidak boleh langsung menyimpulkan adanya masalah hanya berdasarkan satu sumber informasi atau satu hasil wawancara? Ini udah kita bahas nih minggu lalu nih. Ada yang bisa masih ingat nggak tentang ini? Oke, Emanuela. Ya, silakan Emanuela. Karena auditor harus memastikan bahwa bukti audit yang digunakan cukup, relevan, andal, dan objektif. Satu sumber informasi belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan triangulasi melalui dokumen, wawancara, observasi, dan analisis data agar simpulan audit dapat dipertanggungjawabkan. Mantap. Jadi jelas minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kita tidak boleh menyimpulkan langsung hanya dari satu sumber. Jadi waktu kita melakukan audit, kita tentunya mengumpulkan bukti-bukti, bertanya kepada orang-orang yang relevan tentang audit tersebut, baru kemudian setelah itu kita kumpulkan hasilnya, lalu nantinya akan kita simpulkan. Jadi tidak boleh langsung dari satu sumber langsung kita simpulkan ya. Bagus, Mbak Emanuela. Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi jika auditor hanya menjelaskan kondisi dan dampak suatu masalah, tapi tidak mengidentifikasi penyebabnya? Jadi dia cuma, ini masalahnya, tapi nggak dicari penyebabnya apa. Ada yang masih ingat ini minggu lalu? Siapa ini? Weni ya? Oh ini, silakan Weni. Temuan auditnya menjadi kurang lengkap, Pak, karena rekomendasi yang diberikan itu tidak menyentuh akar masalahnya. Dalam audit kinerja, temuan yang baik harus memenuhi condition, kriteria, cost, dan efek, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan efektif, Pak. Bagus, masih ingat semua ya. Baik, terima kasih Weni. Pertanyaan ketiga sebelum kita masuk, karena saya coba lihat dari poin-poin ini. Ini tadi udah jelas ada kondisi, kriteria, cause dan efek sudah dijelaskan, sudah masih diingat oleh Weni. Yang ketiga tentang suatu program, ini ada kegiatannya. Program berhasil mencapai target 100%. Tapi menggunakan anggaran jauh lebih besar. Jadi target kegiatannya, anggarannya lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau menurut adik-adik semua, apakah program tersebut dapat dikatakan berhasil? Yuk, siapa yang masih ingat? Ini Naila. Oke, silakan Naila. Program tersebut mungkin efektif karena target tercapai, tetapi belum tentu efisien dan ekonomis. Audit kinerja tidak hanya menilai pencapaian tujuan, tetapi juga menilai bagaimana sumber daya digunakan. Oleh karena itu, auditor harus mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara terpadu. Oke, mantap. Jawabannya masih ingat semua. Jadi, jawaban Naila ini, bagaimana audit kinerja itu alat ukurnya adalah namanya value for money. Nilai uang, disingkat biasa 3E. Efektif, efisien, dan ekonomis. Tiga-tiga harus terpenuhi. Kalau tiga-tiga nggak terpenuhi, ini masih belum bisa kita katakan berhasil dengan baik. Oke, ini waktu kita melaksanakan audit. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana ini kita melakukan nanti pelaporannya ya. Jadi nanti setelah pembelajaran kita ini, yang saya harapkan adalah adik-adik semua nanti paham struktur pelaporan audit kinerja itu seperti apa. Jadi audit kinerja tentunya bagian dari audit-audit yang lain. Tadi di kelas sebelumnya mungkin sudah bicara tentang audit, tapi salah satu bagian dari audit adalah audit kinerja. Jadi nanti ada, kalau sekedar nge-refresh yang sudah pernah didiskusikan, audit itu misalnya ada audit general audit umum. Nah, ini kita biasanya dari luar, dari KAP, dari BPK, melakukan pemeriksaan secara umum terhadap proses audit yang dilakukan. Audit yang lain adalah misalnya audit seperti ini, yang kita bahas di semester ini adalah audit kinerja. Audit kinerja ini bagaimana satu kegiatan dilaksanakan dengan baik oleh yang melakukan kegiatan. Misalnya, yang sekarang yang sedang hangat dibicarakan orang adalah MBG. Ya kan? Makan, apa itu? Makan bersama gratis ya, makan bergizi ya, makan bergizi gratis. Oke, jadi tentunya dalam prosesnya semua kegiatan biasa dalam proses itu mungkin ada kendala, ada hal-hal yang perlu dipertegas, ada hal-hal yang perlu diperdalam. Nah, kita sebagai auditor itu bisa masuk ke dalam proses itu melakukan audit. Apakah kinerja yang mereka lakukan sudah berhasil dengan baik? Kemudian tentunya kita akan menyusun simpulan rekomendasi yang implementatif yang dapat dilaksanakan, menganalisis proses tindak lanjut hasil audit, dan mengevaluasi efektivitas implementasi rekomendasi audit.
Lalu ini tadi sudah kita bahas bagaimana laporan audit merupakan produk akhir yang menentukan dampak audit. Kalau laporan kita tidak bagus, tentunya dampak yang kita harapkan juga tidak akan terlaksana dengan baik. Lalu kualitas laporan mencerminkan kualitas proses audit. Kalau sudah prosesnya kita buat dengan baik, lalu ternyata laporannya tidak kita hasilkan dengan baik, tentunya sayangnya. Jadi bagaimana proses yang sudah kita laksanakan dengan baik tadi, tentunya kita wujudkan, kita hasilkan laporan yang akan berguna bagi seluruh stakeholder, pemangku kepentingan yang ada di institusi, di entitas yang kita audit. Kemudian rekomendasinya harus realistis, terukur, dan implementatif. Kadang-kadang ada juga itu, rekomendasi itu terlalu diawang-awang sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sayang sebenarnya. Kalau rekomendasi seperti itu tentunya tidak akan bermanfaat bagi si pengambil keputusan. Selanjutnya, tindak lanjut menjadi indikator efektivitas audit kinerja. Tadi sudah ada rekomendasi. Rekomendasi itu harusnya diapain? Ditindaklanjuti kan? Kalau rekomendasi tidak dikerjakan, buat apa? Ya enggak? Gitu. Oke, sekarang saya mau sampaikan kira-kira apa sih gunanya kita pelaporan itu? Apa sih gunanya laporan? Apa sih tujuan kita melakukan pelaporan audit kinerja? Pertama, tentunya kita melakukan audit jangan berdasarkan pesanan. Maksudnya, aku mau ngincer yang ini loh. Kalian audit aja kita sikat, nggak boleh seperti itu. Harus jelas. Jadi tujuannya menyampaikan hasil pemeriksaan secara objektif. Hasilnya harus objektif. Walaupun ada pesanan, ada. Itu biasa juga sebenarnya. Ini tolong diaudit, kita melihat ada indikasi kecurangan di sana. Tapi jangan ada niat audit kita, tujuannya adalah subjektif ke orang tertentu. Jangan. Tapi harus objektif. Laporan nanti yang kita hasilkan memang benar-benar independen, tidak memihak ke pihak manapun. Yang kita pihak adalah kebenaran. Lalu, memberikan simpulan berbasis bukti, menyusun rekomendasi perbaikan kinerja, dan mendorong akuntabilitas dan transparansi. Kalau nggak transparan, buat apa kita audit kan? Tujuan kita mengaudit justru menghasilkan sesuatu yang transparan, yang berguna untuk pihak lain. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun laporan audit kinerja kita? Audit kinerja kita ini kita susun dengan struktur seperti ini. Nanti di halaman paling depan ada namanya executive summary atau ringkasan eksekutif. Lalu di halaman berikutnya kita sajikan latar belakang dan tujuan audit. Kenapa audit tersebut kita lakukan? Apa tujuan kita? Di situ kita uraikan konteks auditnya, alasan dilakukannya audit, dan tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan kita setelah audit itu tersebut kita laksanakan? Apa metodologi dan ruang lingkupnya seperti apa? Lalu bagaimana temuan dan analisis? Tadi kan minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana proses itu dilakukan. Lalu apa temuannya? Temuan dari proses itu. Ini kemudian kita jadikan sebagai pelaporan. Menyajikan temuan audit berdasarkan bukti, disertai analisis mendalam terhadap kondisi, penyebab, dan dampaknya. Tadi di slide sebelumnya kita sudah bicara ada kondisinya. Kondisinya apa yang kita temukan dari audit tersebut? Apa kriterianya? Kriterianya misalnya dasar kita menyatakan ini tidak sesuai. Misalnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 misalnya seperti itu. Jadi ada kriterianya. Lalu apa penyebabnya? Sebab, ada apa akibatnya? Jadi sebab ini kemudian apa yang menjadi akibatnya? Gitu ya. Lalu dari situ kemudian kita simpulkan dan kita berikan rekomendasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, silakan. Kenapa laporan audit kinerja itu harus berbasis bukti dan tidak boleh memuat opini pribadi dari auditor? Oke, bagus. Ini tadi Kaila ya. Oke, dari Kaila ditanyakan kenapa laporan audit kinerja harus berbasis bukti, tidak boleh berdasarkan opini pribadi. Audit ini tadi sebelumnya saya sampaikan kan, kita jangan tujuannya adalah subjektif. Tujuan kita harus objektif, sehingga laporan ini ketika kita memberikan laporan audit ini harus berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan dari pengumpulan dokumen, lalu kemudian kita lakukan wawancara, ya kan? Kita lakukan wawancara di sana, di sini, bahkan kalau perlu kita mengkonfirmasi ke pihak luar.
Misalnya gini, ada pembelian barang yang menurut kita kurang jelas informasinya. Kita bisa tanya, barang ini dibeli misalnya dari vendor X. Kita hubungi vendor X, kita mau konfirmasi pembelian barang tanggal sekian, ini sesuai nggak dengan pesanan dengan yang Anda deliver. Nah, ini semuanya bukti. Jadi, bukti inilah yang kita jadikan basis sebagai pelaporan. Jangan opini, memang nggak ada niat deh itu, memang mau curang aja deh itu. Lalu kita sampaikan opini kita, nggak boleh. Ya, jadi opini tidak boleh dicampur adukkan dengan temuan. Kalau masih praduga, masih ada opini, perdalam dia dengan pendalaman bukti-bukti yang ada. Interview lagi orang, konfirmasi lagi ke pihak lain, gitu ya. Kayaklah ya, untuk yang lain juga ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan melihat satu laporan yang tidak boleh berbasis opini pribadi, tapi harus berbasis bukti. Oke, udah kita komunikasikan, sudah kita rekomendasikan, kita komunikasikan apa selanjutnya yang harus kita kerjakan. Auditornya selesai nih. Kita memonitor apa namanya? Kita memonitor tindak lanjut hasil audit, iya kan? Udah capek kan ngerjakan auditnya kan? Udah kita audit, sudah kita komunikasikan, nggak ditindaklanjutin. Buat apa kita ngaudit? Ya nggak? Jadi kita tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut ini harus sistematis untuk memastikan rekomendasi audit memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi organisasi. Jadi setelah proses selesai, pada waktu tahapan implementasi, kita juga harus mengikuti proses itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Novia, silakan. Oke, mengapa tindak lanjut dianggap lebih penting dari temuan audit itu sendiri, gitu ya? Karena tindak lanjut ini kan temuan tadi kan menunjukkan adanya masalah ya. Temuan itu hanya menunjukkan adanya masalah. Jadi kita sudah mengcapture masalahnya. Sebenarnya sama-sama penting. Temuan itu penting, tapi temuan yang tidak ditindaklanjuti tentunya nggak ada gunanya, ya kan? Kita udah nemukan ini ada problem di sini. Kita gali masalahnya, kita cari masalahnya, kita buktikan dengan segala macam dokumen-dokumen yang perlu. Bahkan kadang-kadang ini di luar konteks audit kinerja ya. Bahkan kadang-kadang sampai menyadap telepon, ini yang dilakukan misalnya oleh KPK dan lain-lain. Tapi kemudian sudah berkualitas seperti itu hasil temuan auditnya. Kalau tidak dilaksanakan rekomendasinya, berguna nggak audit itu dilaksanakan? Nggak guna kan? Jadi misalnya KPK menemukan ada korupsi kepala daerah di sana. Di Indonesia ada kasus-kasus begitu ya. Ada korupsi seperti itu. Ini bukan audit kinerja ya. Ini contoh saja. Ini audit forensik misalnya. Ada korupsi dilakukan kepala daerah di sana. Untuk membuktikan itu sudah banyak hal dikerjakan. Penyadapan, mengikuti orangnya dan lain-lain, segala macam bukti sudah dikumpulkan. Lalu ketika kemudian disampaikan hasil rekomendasinya untuk ditindaklanjutin, tidak dikerjakan. Saya nggak prosesnya. Nah, dari sini bisa kita katakan rekomendasi ya, tindak lanjut itu perlu dilaksanakan walaupun sebenarnya, jadi saya tidak bicara mana yang lebih penting, tapi temuan itu penting, tapi tindak lanjut itu justru lebih penting lagi. Kalau memang kalau tidak dikerjakan, maka temuan itu juga tidak akan berguna. Jadi kalau audit mendorong reformasi kebijakan. Reformasi kebijakan itu ke depan atau ke belakang? Ke depan atau ke belakang? Reformasi kebijakan. Ke depan kan, kita mengubah sesuatu, ini sudah bagus, tapi akan lebih bagus kalau ini dikerjakan. Fungsinya sudah harus seperti itu. Memperbaiki tata kelola organisasi. Saya tadi pagi baru dari Samsat, ngurus STNK kendaraan saya. Menurut saya sekarang Samsat itu sudah jauh lebih bagus dari dulu. Jadi audit itu kalau laporannya berkualitas, tentunya dampaknya juga akan bagus. Laporan yang akurat, objektif dan jelas akan membantu para pengambil keputusan
memahami konsep nyata, kondisi nyata, dan mengambil langkah perbaikan yang tepat. Kalau kita salah memberikan laporan, salah memberikan rekomendasi, tentunya juga nantinya para pengambil keputusan juga akan salah melakukan langkah perbaikan yang diperlukan. Lalu, rekomendasi yang implementatif meningkatkan efektivitas audit kinerja. Bagaimana rekomendasi tersebut harus relevan, realistis, harus bisa dong, harus bisa jelas kita laksanakan ya, dan dapat dilaksanakan akan mendorong perbaikan kinerja secara nyata dan berkelanjutan. Dan terakhir, tindak lanjut menjadi indikator nyata keberhasilan audit. Ini perkuliahan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silakan, ada? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan di belakang. Oke, apakah rekomendasi audit yang baik harus menyelesaikan seluruh masalah masalah yang ditemukan oleh auditor gitu ya? Teddy ya? Oke, ini pertanyaan agak tricky. Harus hati-hati kita jawab ya. Seluruh masalah audit ketika menemukan satu masalah, mungkin tadi saya ada jelaskan, masalah ini akan selesai dalam waktu 2 bulan, masalah ini mungkin selesai 6 bulan, masalah ini harus ditindaklanjuti dalam 9 bulan bahkan lebih. Jadi jangan ketika kita membuat tadi rekomendasi, jangan membuat rekomendasi secara gelondongan. Tadi buatlah rekomendasi secara parsial yang bisa diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi temuan kita seperti ini, tapi kira-kira yang bisa selesai dalam waktu singkat untuk memperbaiki tata kelola yang mana? Yang ini, kasih itu dulu rekomendasinya. Secara keseluruhan nanti rekomendasi itu tentunya harus selesai, tapi dengan bertahap seperti itu. Mungkin rekomendasi 1, 2, 3, yang satu selesai, kan ada timeline tadi ya, harus selesai dalam waktu kapan, yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, ini akan membantu si auditi bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Oke, cukup tadi? Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, seperti biasa kita buat evaluasi ya, evaluasi perkuliahan kita. Nanti ini ada, kan masing-masing udah ada kelompok ya. Jadi nanti coba diskusikan dengan kelompoknya, masing-masing ini. Yang pertama misalnya, jelaskan prinsip penyusunan laporan audit kinerja yang berkualitas. Bagaimana? Kita sekarang kan konsep kita kan lebih banyak active learning. Mahasiswa cari dari berbagai sumber. Tadi sudah saya sampaikan beberapa referensi. Apakah cuma sampai itu referensinya Pak? Jangan. Tambahi referensi yang lain. Ya, jadi kalian bahas ini, nanti jawaban dari masing-masing kelompok, tanggapannya ditulis masukkan aja ke WhatsApp group. Nanti dari situ, kalau ada yang bisa kita diskusikan di situ. Jadi minggu depan juga dalam pertemuan berikutnya ini bisa kita ulas sebelum materi minggu depan, sehingga seperti tadi ya, di pertemuan ke-10 kita bahas sebelum kita masuk ke pertemuan 11. Sehingga ini nanti bisa bermanfaat, bisa membantu pemahaman adik-adik semua tentang bagaimana proses audit kinerja kita laksanakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya juga nanti untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.